Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Kalis dengan NIM 119380058. Izin menjelaskan tentang 7 pertanyaan tentang manajemen. Pertanyaan pertama, apakah manajemen itu? Pengertian manajemen secara umum adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara bekerja sama, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Menurut ahli Nicholas dan McHugh pada tahun 1997, definisi manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Pertanyaan kedua, manajemen dibagi menjadi berapa konsentrasi? Jelaskan, minimal 5. Konsentrasi manajemen yang pertama adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah konsentrasi manajemen yang berfokus pada pengelolaan keuangan suatu perusahaan, mulai dari penggalian, pemanfaatan, sampai pengontrolan dana. Yang kedua, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah konsentrasi manajemen yang meliputi segala teknik dalam memasarkan suatu produk, serta analisis untuk dapat memenangkan persaingan bisnis, baik dalam pasar lokal maupun internasional. 3. Manajemen operasi. Manajemen operasi adalah konsentrasi yang mendalami pemahaman dan cara pandang yang lebih sistematik pada suatu proses menggunakan alat tertentu, serta analisis yang menyeluruh yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien suatu sistem produksi atau organisasi. Yang keempat, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah konsentrasi yang menitik beratkan pada pemahaman seputar sumber daya manusia sebagai aset aktif perusahaan, pengelolaan dan pemanfaatannya melalui teknik analisis fisik serta psikologis agar dapat memberikan dorongan yang produktif. Yang kelima, manajemen produksi. Manajemen produksi berperan dalam mengkoordinasi berbagai kegiatan produksi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya, pihak manajemen produksi membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan produksi agar barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Nomor 3, mengapa dalam industri kreatif atau DKV memerlukan manajemen? Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dan atau sasaran dan kegiatan yang bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kelompok. Selain itu juga mencapai efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar, sedangkan efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 4. Unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong keberhasilan dalam membangun manajemen perusahaan yang baik? Jadi unsur-unsurnya itu ada 6, atau disebut juga 6M, yaitu man, money, materials, machines, methods, dan market. Yang pertama man, atau manusia. Jadi faktor manusia ini adalah faktor yang paling menentukan manajemen adalah manusia. Dalam praktiknya, ya manusialah yang membuat tujuannya, melakukan proses mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, gak akan jalan gitu kalau tidak ada manusianya. Yang kedua adalah money, atau uang. Unsur uang dapat menjadi alat proses pencapaian tujuan dengan penggunaannya yang diperhitungkan secara rasional. Penggunaan uang dalam suatu perusahaan adalah biaya operasional seperti gaji pegawai, pembelian dan perawatan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Materials. Materials atau bahan terdiri dari bahan mentah dan bahan jadi. Unsur material yang merupakan faktor penting dalam dunia usaha karena hasil baik hanya bisa dicapai bila materialnya yang juga baik. 4. Mesin. Mesin juga sangat dibutuhkan manusia untuk melakukan pekerjaan yang sulit menjadi lebih mudah dan cepat. Penggunaan mesin akan meningkatkan hasil dan keuntungan serta membuat proses menjadi lebih efektif dan efisien. Kelima, metode. Proses pelaksanaan kerja hanya dapat berjalan dengan efektif bila dilakukan dengan metode yang tepat. Suatu metode kerja harus mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis. 6. Market atau pasar. Proses pemasaran produk merupakan unsur manajemen yang sangat krusial bagi sebuah perusahaan. Jika tidak ada pemasaran, maka barang tidak akan laku.
Nomor 5. Apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? 1. Memiliki tujuan serta kebijakan perusahaan. Dengan itu pasti perusahaannya akan jelas gitu dengan tujuan apa, karyawannya harus bagaimana. 2. Memiliki struktur organisasi yang baik. 3. Berkomunikasi. Misalnya seperti memberi saran, kerjasama, atau saling menuangkan ide. 4. Memiliki rencana jangka panjang atau bahkan rencana harian. 5. Menggunakan unsur 6M yang sebelumnya sepenuhnya dengan baik. Nomor 6. Apa standar manajemen yang baik itu? ISO 9000 adalah kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu Organisasi Internasional di Bidang Standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee atau ISO TC 176. ISO TC inilah yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. Ada kumpulan standar ISO 9000, ISO 9000 tentang fundamentals dan vocabulary, mencakup dasar-dasar sistem manajemen kualitas dan spesifikasi terminologi dari sistem manajemen mutu. ISO 9001 tentang requirement, ditujukan untuk menggunakan di organisasi manapun yang merancang, membangun, memproduksi, memasang, dan atau melayani produk apapun. Standar ini memberikan daftar persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah organisasi apabila mereka hendak memperoleh kepuasan pelanggan sebagai hasil dari barang dan jasa yang secara konsisten memenuhi permintaan pelanggan tersebut. ISO 9004 tentang Guidelines for Performance Improvement mencakup perihal perbaikan sistem yang terus-menerus. Bagian ini memberikan masukan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan sistem yang telah terbentuk lama. Standar ini tidaklah ditujukan sebagai paduan untuk implementasi, hanya memberikan masukan saja. Sebuah perusahaan atau organisasi yang telah diaudit dengan sertifikasi sebagai perusahaan yang memenuhi syarat-syarat dalam ISO 9001 berhak mencantum label ISO 9001 Certified atau ISO 9001 Registered. 7. Sebutkan 2 contoh perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka membangunnya. Satu contoh yang saya ambil adalah dari PT Sarana Multigria Finansial, Persero. Jadi, pelaksanaannya semua kegiatan itu berdasarkan prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, kemandirian, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip koperasi sehat. Contohnya adalah keselamatan kerja, kesehatan pekerja, pajak, dan sebagainya. Independensi atau kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip koperasi yang sehat. Kewajaran dan kesetaraan. Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang-undang. Contohnya adalah perlakuan yang setara kepada publik, otoritas pasar modal, karyawan juga. Contoh satunya adalah Gojek. Gojek mulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama, yaitu pemesanan ojek melalui call center. Pada tahun 2015, Gojek berkembang pesat setelah meluncurkan sebuah aplikasi 3 layanan, yaitu GoRide, GoSend, dan GoMart. Setelah itu, Gojek semakin cepat terus-menerus beranjak menjadi grup teknologi termuka yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara. Gojek memiliki manajemen pemasaran yang baik, hingga hampir seluruh masyarakat Indonesia mengetahui, hingga bahkan Asia Tenggara. Misalnya seperti kerjasama Gojek dengan perusahaan lainnya seperti sponsor, endorse, atau Gojek juga mengeluarkan jaket, helm, dan lain-lain yang memasarkan
perusahaan Gojek tersebut. Sekian dari video ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.